Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire, Bapak Dr. Andes Petrus Isa Supripati, MSI, sesuai dengan surat Bapak Rektor bahwa kami dimohonkan untuk memberikan materi online pada kegiatan PKKMB Gertak Uswim tahun 2021-2022. Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu hadirin, sesuai dengan surat yang dilayangkan kepada kami bahwa permintaan narasumber materi yaitu terkait perihal pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Kami dapat jelaskan kepada adik-adik nantinya bahwa kami dapat informasi dari 681 mahasiswa yang calon mahasiswa baru sebagai peserta kegiatan Gerakan Cinta Kampus. Ini ada dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian ada dari Fakultas Pertanian dan Peternakan, ada dari Fakultas Teknik dan Rekayasa, kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kelautan dan Perikanan. Adik-adik calon mahasiswa yang saya hormati, bahwa sesuai dengan tema yaitu terkait intoleransi, radikalisme, kemudian terorisme maupun paham-paham yang bertentangan dengan ideologi. Tentunya adik-adik harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan intoleransi, radikalisme, terorisme maupun ideologi Pancasila. Di sini dapat kami jelaskan bahwa intoleransi itu tidak tolerannya antar sesama umat beragama, suku, etnis, sehingga menjadi awal munculnya paham-paham radikalisme maupun terorisme. Kemudian radikalisme itu muncul karena pemahaman aliran yang terkait ingin adanya perubahan besar, bersifat ekstrim, berkeinginan untuk melakukan perubahan sosial yang sangat cepat. Paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila ini merupakan suatu aksi yang mengutamakan kepercayaan suatu kelompok ataupun organisasi yang tidak sesuai dengan norma-norma dasar Pancasila. Hal ini tentunya muncul, terjadi seperti intoleransi ini akibat pengaruh pola pikir, ya, pengaruh pola pikir dan pemahaman oleh kelompok tertentu. Kemudian paham-paham radikalisme merupakan adanya masalah-masalah bisa terjadi karena
kesenjangan sosial, kemudian merasa mengklaim bahwa dirinya itu adalah yang merasa paling benar, kemudian memaksakan suatu kehendak atau aksi-aksi yang berujung terjadinya perpecahan dalam bingkai kesatuan dan persatuan bangsa. Tentunya paham-paham intoleransi, radikalisme, terorisme, atau anti Pancasila ini, mereka menampilkan hal itu bertujuan untuk sikap dan sifat dalam melakukan perubahan terkait pemahaman terhadap sara ideologi sesuai dengan paham dan keyakinan individu atau kelompoknya. Contoh intoleransi misalnya ya saling mengejek, membedakan, mengganggu keyakinan orang lain yang berdampak kepada sara, seperti itu. Kemudian tujuan radikalisme, orang berpikir secara radikal itu, mereka bertujuan untuk mengadakan suatu perubahan sampai ke akarnya untuk merealisasikan maksud dalam gerakan yang selalu menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat serta aturan pemerintah yang berada di wilayah NKRI. Misal contoh mengadopsi ideologi di luar daripada yang bertentangan dengan ideologi negara. Kemudian mengajak masyarakat untuk melakukan benci kepada kelompok yang lain atau menyebarkan suatu kebencian terhadap pandangan dan falsafah Pancasila. Nah, kalau terorisme ini memiliki tujuan, mereka ingin menimbulkan kekacauan atau rasa tidak nyaman di tempat-tempat publik banyak orang, seperti contoh misalnya menghancurkan fasilitas politik, ekonomi, keamanan suatu wilayah. Sedangkan kelompok anti Pancasila ini memiliki suatu tujuan untuk melakukan gerakan yang berupaya untuk mengganti ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila, melalui aksi radikalismenya. Misal contoh, mereka melakukan upaya-upaya aksi propaganda untuk menentang Pancasila ini. Tentunya kegiatan-kegiatan ini, intoleransi, terorisme, radikalisme, anti Pancasila, memiliki ekses dampak yang sangat buruk bagi kondisi, situasi ekonomi, politik, sosial, budaya maupun keamanan negara, sehingga muncullah konflik-konflik antar kelompok yang diakibatkan oleh konflik sara maupun yang lainnya. Adik-adik sekalian, mahasiswa, calon mahasiswa yang saya hormati, semoga tetap semangat mengikuti materi ini. Tentunya kami gambarkan sekilas bahwa bagaimana kondisi bangsa kita, di mana kita terbentang luas negara kita dari Sabang sampai Merauke, yang terajut dalam
Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam suku, budaya, dan bahasa daerah. Nah, di sini adanya kebinekaan seperti ras, suku, agama, kemudian kebinekaan yang mampu mempengaruhi kehidupan bernegara dan menjadi suatu ancaman, yaitu masih adanya konflik yang mengancam integrasi kita, yaitu disintegrasi bangsa. Kemudian tentunya adik-adik calon mahasiswa ini saat ini merupakan generasi transformasi antar generasi, yaitu adik-adik yang masuk sebagai kaum milenial, ya. Kaum milenial born between 1980 sampai dengan 1994, yang mana adik-adik mahasiswa inilah yang nantinya sebagai penerus-penerus bangsa ke depannya, sehingga kemajuan negara ke depan akan bisa lebih baik dari calon-calon mahasiswa adik-adik sekalian. Sedikit kami jelaskan bahwa kondisi perkembangan lingkungan strategis kita, baik secara global, regional, nasional, maupun kondisi saat ini, yaitu majunya teknologi informasi, yaitu melalui media, di mana kondisi global kita terjadinya globalisasi, demokratisasi, kemudian adanya perkembangan teknologi. Saat ini masih terjadi pandemi COVID-19, dinamika perekonomian dunia, konflik antar negara, maupun perang proksi. Secara nasional di negara kita juga mengalami perkembangan lingkungan strategis yang masih menjadi perhatian kita bersama, seperti separatisme, terorisme, kemudian rasisme, intoleransi, isu SARA, maupun kejahatan-kejahatan konvensional lainnya. Ini merupakan suatu sorotan yang menjadi atensi bagi kita untuk mendapat perhatian kita, di mana begitu kuatnya kemajuan teknologi juga apabila disalah gunakan menjadi pemicu seperti penyebaran berita hoax, kejahatan dalam dunia cyber, peratasan propaganda, dan maupun ujaran kebencian serta lainnya. Kembali lagi kepada ancaman-ancaman kebinekaan kita, seperti tadi yang kita sebutkan, kebinekaan, konflik-konflik yang terjadi, yaitu dari pudarnya paham nasionalisme dalam konteks mencapai cita-cita bangsa, kemudian muncul ideologi anti Pancasila, ideologi agama, ideologi liberal, kapitalis, dan individualis, serta insurgensi. Kemudian kurangnya profesionalisme dan proporsionalisme dalam kita mengelola suatu konflik. Ini menjadi
ancaman-ancaman disintegrasi bangsa, mengancam perpecahan kebinekaan kita. Adik-adik calon mahasiswa yang terhormat, tentunya upaya-upaya pencegahan harus dilakukan. Bagaimana menghadapi agar tidak terjadinya disintegrasi bangsa, mencegah terjadinya intoleransi, radikalisme, terorisme maupun anti Pancasila. Di sini tentunya melalui revitalisasi pemaknaan 4 pilar kebangsaan yang sudah digaungkan selama ini perlu digelorakan, khususnya kepada generasi-generasi muda kita, kaum milenial, sehingga jiwa nasionalisme, patriotisme tumbuh menjadi seorang militan untuk berpegang teguh pada ideologi negara. Kemudian peran serta daripada negara, peran serta negara untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menjaga selalu kredibilitas dan integritas sebagai pemangku maupun menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam memberikan perubahan kepada lingkungan wilayahnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya yaitu melawan berbagai gerakan intoleransi, terorisme, radikalisme, anti Pancasila maupun separatisme dengan upaya-upaya pendekatan lunak maupun hard approach antar seluruh unsur-unsur dalam negara. Kemudian mewujudkan penyelenggara negara yang Pancasilais melalui peran penyelenggara negara yang Pancasilais tentunya dapat menjadi role model tauladan bagi masyarakat, khususnya kaum muda di tengah arus lingstra yang berpotensi memecah belah bangsa. Bagaimana upaya-upaya nyata dalam rangka mengantisipasi intoleransi, radikalisme, terorisme maupun anti Pancasila tadi? Beberapa yang perlu bisa dilakukan yaitu merajut dan memupuk kembali pentingnya arti mencintai dan memiliki wawasan kebangsaan terhadap Pancasila, mulai dari usia dini. Kemudian melakukan diskusi publik terkait perkembangan situasi keamanan serta penanganan konflik sosial maupun aksi-aksi yang dapat memecah belah persatuan bangsa kita. Di sini juga diperlukan peran aktif dalam aksi perdamaian, menjaga kesatuan bangsa dengan cara meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat sehingga tumbuhnya kepercayaan rakyat kepada negara. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan, untuk menumbuhkan toleransi dan multikulturalisme, kemudian mendorong
lahirnya kebijakan publik dalam rangka membangun toleransi, kerukunan, dan kebebasan dalam beragama. Ini yang harus digaungkan maupun digelorakan, sehingga tujuan sasaran dapat sampai ke bawah, ke akar-akarnya. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, bahwa adik-adik merupakan generasi penerus bangsa nantinya. Kami menyampaikan beberapa penekanan, yaitu atensi kepada adik-adik sekalian untuk menjadilah karakter pribadi yang tangguh, kemudian memiliki ketahanan, keuletan, dan pengendalian diri yang baik untuk mencapai tujuan apa yang adik-adik cita-citakan. Sebelum saya mengakhiri penyampaian saya materi, teringat dengan pesan daripada Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dihayati, diterjemahkan, dan jadikan pelecut semangat untuk meraih cita-cita adik-adik sekalian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya tentunya kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat kepada adik-adik sekalian sebagai calon mahasiswa baru nantinya. Demikian dan terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih.